teman, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang birokrasi dan governansi publik. Apa itu birokrasi? Birokrasi berasal dari kata biro, bura, kain kasar, penutup meja, dan crazy. Keduanya membentuk kata birokrasi yang diartikan sebagai rantai komando dengan bentuk piramida. Secara etimologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, birokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Sebagai organisasi modern yang konsep dasarnya dikembangkan oleh Max Weber, birokrasi adalah bentuk organisasi kekuasaan yang sepenuhnya diserahkan kepada pejabat resmi yang memiliki syarat technical skills bagi bekerjanya sistem administrasi pemerintahan. Adapun 6 karakteristik ideal birokrasi: 1. Pembagian kerja, 2. Hierarki wewenang, 3. Pengaturan perilaku pemegang jabatan birokrasi, 4. Impersonalitas hubungan, 5. Kemampuan teknis, 6. Karir. Pembagian kerja. Dengan pembagian kerja, memungkinkan terjadinya spesialisasi fungsi dan setiap individu bertanggung jawab atas keberesan tugasnya masing-masing. Hierarki wewenang. Pada setiap tingkat hierarki, para pejabat birokrasi memiliki hak memberi perintah dan pengarahan pada bawahan berkaitan langsung dengan kegiatan resmi pemerintahan. Para bawahan itu berkewajiban untuk mematuhinya. Pengaturan perilaku pemegang jabatan birokrasi. Kegiatan pemerintahan diatur oleh suatu sistem aturan main yang abstrak. Aturan main itu merumuskan lingkup tanggung jawab pemegang jabatan di berbagai posisi dan hubungan di antara mereka, serta menjamin koordinasi berbagai tugas yang berbeda. Impersonalitas hubungan. Pejabat birokrasi harus memiliki orientasi impersonal. Mereka harus menghindarkan pertimbangan pribadi dalam hubungan dengan bawahannya maupun dengan anggota masyarakat yang dilayaninya. Kemampuan teknis. Jabatan birokratik harus diisi orang yang memiliki kemampuan teknis sesuai yang diperlukan. Kualifikasi biasanya dilakukan dengan ujian atau berdasar sertifikat yang menunjukkan kemampuan mereka. Karir. Pekerjaan dalam birokrasi pemerintah adalah pekerjaan karir. Promosi atau kenaikan jenjang didasarkan pada senioritas atau prestasi. Dalam kondisi tertentu, birokrat juga memperoleh jaminan pekerjaan seumur hidup. Weber mengenal 3 otoritas. 1. Otoritas tradisional, 2. Otoritas karismatik, 3. Otoritas legal rasional atau birokrasi. Aparatur pemerintahan dalam birokrasi publik di Indonesia bekerja atas dasar wewenang yang sudah ditentukan. Ada 3 elemen pokok yang mendasari pengaturan wewenang tersebut, yaitu 1. Kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin tiap-tiap satuan organisasi ditetapkan sebagai tugas-tugas resmi. 2. Tugas-tugas ini relatif stabil, artinya tidak mengalami perubahan-perubahan berarti dan wewenang untuk melaksanakan itu sepenuhnya terkait pada aturan yang berlaku. 3. Ada keteraturan baik dalam mekanisme maupun prosedur untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas-tugas. Menurut Hegel, birokrasi adalah medium yang mempertemukan kepentingan rakyat dan pemerintahan. Birokrasi diimajinasikan sebagai mesiah yang bertugas membendung kemungkinan terjadinya benturan antara kepentingan rakyat dan pemerintah. Menurut Karl Marx, birokrasi adalah instrumen yang digunakan oleh kelas dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas sosial lainnya. Birokrasi menjadi tiada arti karena fungsi birokrasi dijalankan oleh semua anggota masyarakat. Prinsip birokrasi. Prinsip birokrasi didasarkan atas dasar prinsip hierarki jabatan, di mana atasan membawahkan dan mengawasi bawahan yang diperlihatkan oleh garis komando yang sangat kaku dari atasan kepada bawahan. Prinsip pokok yang harus dipahami aparat birokrasi publik dalam aspek internal organisasi. 1. Prinsip aksesabilitas, pelayanan harus dapat dijangkau. 2. Prinsip kontinuitas, pelayanan harus terus-menerus tersedia.
3. Prinsip teknikalitas, pelayanan ditangani aparat yang sesuai. 4. Prinsip profitabilitas, pelayanan dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan keuntungan. 5. Prinsip akuntabilitas, pelayanan yang telah diberikan harus dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi dan peran. Di dalam birokrasi, aparatur pemerintah sebagai faktor kunci proses perubahan aspek-aspek kehidupan. Aparatur menjadi penentu utama penyelenggaraan pelayanan yang meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, manajemen, dan organisasi, yang hakikat sesungguhnya adalah untuk melayani kebutuhan dan kepentingan manusia itu sendiri. Tujuan birokrasi. 1. Sejalan dengan tujuan pemerintah. 2. Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi misi pemerintah dan negara. 3. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan. 4. Menjalankan manajemen pemerintahan. Kategori birokrasi. 1. Birokrasi pemerintahan umum. Rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum. Tugas-tugas tersebut bersifat mengatur. 2. Birokrasi pembangunan. Organisasi pemerintahan yang menjalankan satu bidang sektor khusus. 3. Birokrasi pelayanan. Unit organisasi yang merupakan bagian yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti rumah sakit, sekolah, koperasi. Berikut adalah macam-macam pengertian birokrasi yang berkembang pada saat ini. 1. Birokrasi diartikan sebagai aparat yang diangkat penguasa untuk menjalankan pemerintahan. 2. Birokrasi diartikan sebagai sifat perilaku pemerintahan yang buruk. 3. Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi. Ada pula tantangan birokrasi, yaitu kemampuan melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, serta patokologi birokrasi. Birokrasi diidentikan dengan kinerja yang berbelit-belit, struktur yang tambun, penuh KKN, dan standar yang tidak pasti. Hal ini menjadikan birokrasi jauh dari kata good governance. Cara mengatasi hambatan birokrasi, yaitu yang pertama, memperpendek mekanisme dan prosedur pelayanan di beberapa jajaran birokrasi, seperti pelayanan KTP. Yang kedua, kebijakan untuk mengatur rekrutmen dan formasi pegawai negeri sipil agar menekan laju pertumbuhan pegawai. Good governance berasal dari dua kata, good yang artinya baik, governance yang artinya pemerintah. Prinsip-prinsip dasar good governance dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2000 yaitu 1. Profesionalitas, 2. Akuntabilitas, 3. Transparansi, 4. Pelayanan prima, 5. Demokrasi dan partisipasi, 6. Efektivitas dan efisiensi, 7. Supremasi hukum. Good governance harus memiliki beberapa bidang yang dilakukan untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum. Berikut 7 asas pemerintahan yang baik. 1. Asas kepentingan umum. 2. Asas tertib penyelenggaraan negara. 3. Asas kepentingan umum. 4. Asas keterbukaan. 5. Asas proporsionalitas, 6. Asas profesionalitas, 7. Asas akuntabilitas. Governance memiliki 3 pilar utama, yaitu 1. Public governance, 2. Corporate governance, dan 3. Civil society. Contoh tata kelola pemerintahan yang baik. Sekolah negeri dengan sistem pengajaran yang berkualitas, kemudahan dalam mengakses dokumen resmi, infrastruktur transportasi publik yang baik, akses masyarakat terhadap air bersih dan listrik adalah berkat pengelolaan dana publik yang efisien, serta pengambilan yang mudah. Visi Indonesia untuk mewujudkan institusi publik yang lebih transparan dan akuntabel, tujuan utamanya adalah penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Pemerintah mengadakan kontrak dengan pihak swasta dalam menjalankan sebagian tugasnya. Pengumuman dan proses pengadaan barang dan jasa harus transparan. Indonesia berjuang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik agar dapat mengatasi pengeluaran yang tidak tepat, korupsi, dan penegakan hukum yang lemah.
Tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan upaya yang terus-menerus. Kita tidak mendapatkannya begitu saja. Untuk mewujudkannya, kita semua perlu terlibat bersama untuk tata kelola pemerintahan yang baik. Sekian ya video kali ini. Jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.